saya tumpang tangani, itu sudah sampai. Amin. Sudah sampai. Amin. Nah, bilang sekolah lagi, enggak, malah saya bilang udah kamu nggak sekolah, saya mau sekolah. Bisa nggak Anda bayangkan kalau istri Anda bilang nggak usah doa Pak, jaga anak, nggak, saya mau doa. Tuhan bilang dasar ini orang, anaknya pun dia nggak peduli jaga anak. 16.900.000 itu pun masih ada yang harus ditambahin lagi supaya suaranya lebih fokus lagi ya. Tapi besok kita beli. Kenapa? Karena kita nggak boleh asal beli, doa dulu baru beli. Supaya kita tahu bahwa kita beli karena kuasa doa. Bisa aja kemarin langsung dibeli semua, tapi nanti kita nggak punya kesaksian. Kita doa dulu, baru beli. Baru kita percaya bahwa itu dibeli karena kuasa doa. Haleluya. Makanya ada yang nggak ikut doa Senin, Selasa, Rabu. Hari ini kami bisa menyembah, memuji Yesus karena kami setia kepadanya. Dan sampai akhir hayat kami tetap setia. Dan tidak ada tantangan, hambatan, dan tidak ada juga ancaman, intimidasi yang membuat kami mundur, yang membuat kami tidak setia. Kami tetap setia karena Yesus lebih dulu setia. Itulah yang membuat kami yakin kami bisa setia. Karena ada teladan, ada contoh. Dia yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia setia sampai akhir hayatnya. Sampai mati di atas Golgota untuk menebus manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bisa setia. Karena Tuhan Yesus sudah kasih teladan. Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Jadi kami punya teladan contoh yang jelas. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya semua berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
sukacita? Ada kemenangan? Ada damai sejahtera? Hati gembira? Haleluya! Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Kalau kita terus setia kepada Tuhan, hidup kita pasti terus diberkati. Walaupun tantangan, walaupun ada intimidasi, ada tekanan, ada orang-orang tertentu yang gak suka sama kita karena kita beriman kepada Yesus, asal saja kita setia, hidup kita dipelihara, hidup kita dibela, hidup kita diberkati. Haleluya! Tantangan, ujian, ya, intimidasi itu menjadi vitamin buat iman kita. Itu menjadi kekuatan buat kita. Membuktikan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang membuat orang lain cemburu. Ya, banyak orang-orang lain yang punya Tuhan-Tuhan, tapi kok Yesus yang suka dihina, diperbincangkan. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Karena orang mati gak perlu dihina. Yang harus dihina orang hidup. Yesus hidup, makanya dia dihina. Kalau udah mati ngapain dihina? Haleluya! 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 Meliana, si penista agama, dibela Tuhan. Itu yang menjadi topik pembicaraan kita. Haleluya. Saudara, apa itu penistaan? Penistaan itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia mencela, menjelekkan, ya, mencemooh, seterusnya dan sebagainya. Jadi Meliana ini dimasukkan penjara atas karena dituduh menista agama. Berarti dia dianggap menghina, mencela agama tertentu. Dalam hal ini nggak perlu kita sembunyi lagi karena memang yang dihina dia itu agama Islam. Dasarnya apa? Karena dia mengatakan kok ajarnya terlalu keras sih. Jadi ini ditanggapi oleh orang banyak sebagai penistaan. Dilaporkan ke polisi dan berlanjut ke pengadilan sehingga dia dihukum, sekarang menjadi terpidana, ya. Jadi dianggap dia menista. Tapi apakah benar dia menista? Menurut saya belum tentu. Ya, kenapa ini saya angkat jadi topik pembicaraan? Karena dalam pemikiran masyarakat Indonesia ini, kalau ada seseorang yang sudah dituduh menista agama, apalagi sudah dijatuhkan hukuman, seolah-olah orang ini tidak toleran. Seolah-olah orang ini benci terhadap agama tertentu, seolah-olah orang ini orang jahat, ya. Padahal orang nggak tahu hati si orang ini, dalam hal ini si Meliana. Coba kalau kita tahu hatinya, kenapa dia sampai mengatakan ajan ini kok terlalu keras, ya? Siapa tahu dia mau tidur-tidur nggak bisa, jam 4 pagi pas mau tertidur ajan berbunyi, akhirnya dia terganggu. Siapa tahu dia lagi sakit gigi, siapa tahu lagi bete, badannya kurang enak badan atau kurang sehat, ya, sehingga dia curhat sama orang-orang di sekelilingnya, kok sekarang makin keras ya ajannya. Nah, terus ini ditanggapi oleh orang banyak bahwa ini penistaan. Menurut saya ini kurang fair, ini kurang jujur. Karena itulah Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, menunjukkan mujizatnya. Meliana dibela Tuhan. Haleluya. Setelah saya khotbah minggu yang lalu yang judulnya penista agama dihukum berat, ya, esok harinya KPK langsung menangkap, ya, hakim yang menghukum Meliana. Haleluya. Saya mau tanya saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, siapa sebenarnya yang termasuk penista agama di sini? Meliana atau hakim itu? Hakim. Oke lah, hakim itu tidak menista lewat kata-kata, tapi lewat perbuatannya dia sudah menista agama. Saya tidak tahu hakim itu agama Kristen atau agama lain. Tapi yang jelas ketika kita, ya, melanggar hukum-hukum Tuhan, kita sebenarnya menista yang kita yakini sendiri. Kita mengejek yang kita percayai. Ya, kita mencelah yang kita yakini. Jadi saudara, saya berpendapat hakim
hakim inilah penista agama. Dan hakim ini harus dihukum double. Hukum korupsi dan hukum menista. Supaya genaplah hukum kita itu. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita doakan ya waktu malam-malam itu supaya Tuhan tunjukkan kebenaran. Dan kebenaran sudah Dia tunjukkan. Yesus hidup. Saya sampai sekarang tidak kenal si Meliana siapa, dan saya tidak tahu dia pun agama apa. Tetapi kalau ada ketidakadilan, kita harus bicara. Haleluya. Kita tidak pandang suku apa, agama apa, dan kita tidak pandang status sosialnya. Tapi ketika ada ketidakadilan, maka gereja harus bersuara. Kalau gereja diam saja, apa gunanya gereja ada di muka bumi ini? Gereja ada di bumi ini untuk menyuarakan suara kebenaran, untuk membela orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang ditindas. Menurut pendapat saya, Meliana termasuk orang yang dizolimi, orang yang ditindas. Dan kita berdoa supaya bandingnya diterima dan dia dibebaskan. Amin. Yesus Akbar. Yesus Akbar. Yesus Akbar. Haleluya. Kita terus doa. Makanya saya ajak Anda semua doa. Senin malam doa, Selasa doa, Rabu doa, Kamis doa, Jumat doa. Haleluya. Karena memang kita tidak bisa buat terlalu action secara lahiriah, tapi kita bisa lakukan action lewat doa. Karena action lewat doa ini lebih berkuasa daripada action dengan kumpul rame-rame demo di Monas. Belum tentu didengar oleh Presiden kita Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi ketika kita action lewat doa, di ruang doa, memang tertutup pakai alat peredam, orang lalu lalang tidak dengar, tetangga tidak terganggu, karena kita menyembah memuji bukan untuk mengganggu tetangga. Itu sebabnya ada peredam. Haleluya. Bukan nggak bisa kita buka peredamnya supaya orang dengar semua. Tapi apalah artinya kita menyembah memuji Tuhan, tapi kita mengganggu tetangga. Kita kasih peredam. Haleluya. Kalau Anda yang cerdas Anda paham. Kalau Anda yang cerdas pasti gagal paham. Haleluya. Apa artinya kita menyembah Tuhan, tapi tetangga kita semuanya jadi terganggu? Haleluya. Kita tidak mengganggu tetangga kita. Makanya ruang doa kita pakai peredam. Kita bisa doa semalam-malaman, tapi tetangga kiri kanan kita tidak tahu. Lupa kenapa nggak dibuat aja doa, taruh ke tetangga kita, Pak. Kalaupun dia dengar, dia nggak bisa jawab doa, karena yang jawab doamu adalah Yesus. Jadi nggak perlu tetanggamu dengar, Tuhan dengar. Haleluya. Itu sebabnya kita pakai peredam. Kalau tetanggamu itu berkuasa mengabulkan doamu, kita buka peredam. Haleluya. Supaya semua tetanggamu datang mengabulkan doa. Luar biasa. Inilah yang kita harus lakukan, yaitu berdoa. Berdoa. Kita buka Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Haleluya. Ayat yang ke-17 dan 18. Yakobus 5 ayat 17-18. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus lalu ia berdoa pula, dan langit turunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Terus, haleluya. Habis. Ya, saudara-saudara, jika di antara kamu, oke, sampai di situ saja. Haleluya. Ya, jadi Alkitab berkata, saudara, Elia ini manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Saya ajukan pertanyaan, apakah Elia ini masuk golongan nabi? Nabi. Ya, dia masuk golongan nabi. Anda dan saya apa termasuk golongan nabi? Tapi Alkitab berkata Elia manusia biasa. Haleluya. Sama seperti kita. Apanya yang sama? Manusianya.
sama-sama manusia, sama-sama berdoa, sama-sama punya Tuhan, dan Tuhannya sama. Bedanya sekarang Tuhan yang Elia sembah itu sudah pernah datang mengambil rupa manusia yang kita kenal dalam nama Yesus. Itu aja bedanya. Tapi Tuhannya itu sama. Ya, kita punya kesamaan dengan Elia. Kita tidak nabi, tetapi kalau bicara kuasa doa, ini bukan berbicara nabi atau tidak. Ini berbicara tentang bagaimana kuasa Tuhan yang sanggup mengabulkan doa oleh orang-orang yang percaya. Haleluya. Makanya di ayat 16 dikatakan, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Dulu saya waktu belum jadi Kristen, belum ikut Yesus, itu doa itu harus diatur dengan begitu rapi kata-katanya, kalimatnya. Kalau salah doanya berarti tidak dikabulkan. Tapi di dalam Yesus bukan karena doa yang benar, tapi doa orang benar. Haleluya. Bisa saja kosakatamu tidak terlalu baik karena kau tidak punya perbendaharaan kata yang cukup baik. Karena memang engkau tidak mau belajar berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Tetapi kau punya keyakinan, punya iman bahwa Yesus yang kau sembah itu Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Maka doamu penuh kuasa, doamu dikabulkan. Karena bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Besar kuasa. Haleluya. Luar biasa. Inilah janji-janji Tuhan. Dan inilah yang kita harus lakukan setiap hari. Doa, 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 doa. Tapi Pak, ini suami saya Pak. Aduh Pak, terus dia masih menemuin ya mantannya Pak. Gimana Pak? Sudah saya doakan masih terus dia tiap malam ketemu sama mantan Pak. Haleluya. Jangan kau mundur, doa terus. Sekali waktu mantannya itu pun ikut Yesus. Tapi bukan ikut suamimu, ikut Yesus. Suamimu bertobat, mantannya ikut Yesus. Bukan jadi dia ikut suamimu. Doa, percaya. Tapi Pak, ini kan istri saya ini mulutnya cerewet terus Pak, cerewet. Ya, ngomel terus ngomel. Percaya. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasa. Tapi anak-anak saya nakal Pak. Sepertinya udah gak bisa dirubah lagi ini. Siapa bilang gak bisa dirubah? Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Dengan kuasa doa semua bisa dirubah. Haleluya. Doa terus, doa, doa, doa. Tapi Pak, ini tetangga saya itu selalu mengujarkan kebencian kepada saya. Selalu tuh memfitnah saya, selalu berbuat jahat terhadap saya. Mana mungkin Pak dia bisa berubah? Saya katakan pasti bisa. Asal doa, 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 doa. Haleluya. Orang-orang yang dulu membenci saya, orang-orang yang dulu banyak menghina saya, justru sekarang mereka mendukung saya. Karena kuasa doa. Haleluya. Dulu keluarga dari pihak istri saya kurang begitu senang dengan saya. Kenapa? Karena menikah dengan pendeta, udah gitu pendeta yang Pantekosta, yang gak punya gaji, ya, yang masa depannya suram, jumlah jemaatnya waktu itu baru 5. Mau makan apa? Dia katakan makan batu. Ya, betul, makan batu, ya. Batu permata, batu delima, batu berlian. Haleluya. Iya, sekarang sudah terbukti. Orang-orang yang dulu menghina, mencaci maki, sekarang memuji-muji. Itu hal yang biasa, itu hal yang sangat simpel bagi Tuhan. Dia melakukan itu seperti membolak-balikkan tangan saja. Karena itu kalau kau lagi sekarang dicaci, bukan berarti seperti itu kau selamanya. Sekali waktu yang mencaci kau akan datang kepadamu. Tapi jangan terima sujud
sembah dia karena engkau bukan Tuhan. Haleluya. Jangan terima sujud sembah dia. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya karena dia merasa bersalah, dia datang sujud menyembah. Maafin saya, jangan. Haleluya. Cukup jabat tangan, selesai. Tidak boleh kita disembah. Karena hanya Tuhan Yesus yang harus disembah. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, dengan kuasa doa kita bisa melakukan banyak hal. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa lakukan karena keterbatasan teknologi. Karena keterbatasan teknologi maksudnya kita gaptek, ya. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan, karena sekolah kita biasa-biasa. Karena keterbatasan keuangan, karena ekonomi kita biasa-biasa. Tetapi kita ingin terjadi terobosan yang luar biasa. Hanya dengan satu cara, engkau berdoa. Engkau percaya, oh Yesus yang kau sembah Tuhan yang luar biasa, yang melakukan lebih daripada apa yang bisa kau perbuat. Apa yang tidak bisa kau perbuat, Tuhan bisa buat. Apa yang kau nggak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Dengan apa? Kuasa doa. Dengan apa? Percaya. Doa orang benar. Dengan yang kita doakan sangat besar. Haleluya. Banyak orang-orang dulu berkata, wah mana mungkin lah si Lubis itu bisa bertahan melayani. Jemaatnya ya cuma 5 orang. Mana mungkin, mau makan apa dia? Ya, karena kita nggak ada gaji. Walaupun di YouTube banyak itu yang mengatakan, oh pendeta Lubis gajinya besar, maka dia berani berbicara dengan tegas. Oh, itu orang-orang yang on, yang mungkin dia kebanyakan makan nasi campur jelantah. Haleluya. Memang kalau makan nasi campur jelantah lama-lama on. Iya, karena sumbat itu. Iya, aliran kecerdasan itu sumbat. Haleluya. Dan orang seperti ini lama-lama makin kurang 1 on, kurang 2 on, lama-lama drop. Haleluya. Karena dia hanya bisa bicara tanpa data dan fakta. Padahal kita tidak ada yang gaji. Tapi kenapa gereja bisa tetap terus bertahan? Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Anda lihat kita sekarang sudah punya kamera banyak. Haleluya. Haleluya. Banyak kamera. Haleluya. Ini kemarin baru dibeli 16.900.000. Itu pun masih ada yang harus ditambahin lagi supaya suaranya lebih fokus lagi, ya. Tapi besok kita beli. Kenapa? Karena kita nggak boleh asal beli, doa dulu baru beli. Supaya kita tahu bahwa kita beli karena kuasa doa. Bisa aja kemarin langsung dibeli semua, tapi nanti kita nggak punya kesaksian. Kita doa dulu baru beli, baru kita percaya bahwa itu dibeli karena kuasa doa. Haleluya. Makanya ada yang nggak ikut doa Senin, Selasa, Rabu, Kamis malam, Jumat malam, datanglah, bergabunglah. Ini sudah ada hasilnya buktinya. Haleluya. Dan kita terus doa supaya kita punya peralatan lebih canggih lagi. Ya, jadi bukan hanya gereja besar yang jemaatnya 200, 500, 1.000, 2.000, 10.000 yang bisa punya peralatan-peralatan canggih. Tapi kita pun ya bisa karena kita punya Yesus. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengabulkan doa kita. Haleluya. Anda percaya? Mari datang terus. Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Lupa kok nggak ada istirahatnya. Loh, saya mau tanya, Senin saudara makan atau enggak? Selasa makan, Rabu makan, Kamis makan, Jumat makan, Sabtu makan, Minggu makan. Kok nggak ada istirahat? Istirahat dong. Haleluya. Puji Tuhan kita Sabtu malam masih ada istirahat. Berarti kan kita dapat kelonggaran. Jadi Sabtu malam itu masih ada istirahat, ada jeda untuk kita bisa evaluasi, koreksi, introspeksi diri kita bersama keluarga. Tanya anak-anak, menurut kamu bapak ini ganteng atau enggak? Haleluya. Menurut kamu ibu ini, mama ini cantik atau tidak? Haleluya. Anaknya nanti akan bilang,
mama jelek. Kenapa jelek? Karena suka marah-marah. Mama jelek, kenapa jelek? Pelit, kikir. Haleluya. Mama cantik. Dari mana kau bisa lihat aku cantik padahal semua orang bilang jelek? Karena mama baik. Haleluya. Karena mama tiap pagi mendoakan saya. Apapun yang saya minta selalu mama doakan dan semua satu persatu dikabulkan Tuhan. Mama baik. Bukan wajahnya. Haleluya. Kalau namanya wajah, saudara, semua anak kita itu bilang kita ganteng. Nggak mungkin dia bilang kita jelek. Haleluya. Kalau wajah kita itu dianggap dia jelek, pasti dia ganti bapak orang lain yang wajahnya ganteng. Pasti dia bilang. Haleluya. Kalau saya tanya Pak Jamri, apakah istrimu cantik? Pasti dia bilang cantik. Oh, pasti. Haleluya. Apalagi kalau istrinya sekarang ada dekat dia. Kalau dia bilang jelek, itu nanti bisa perang dunia ketiga. Di rumah bisa perang dunia ketiga. Pasti dia bilang cantik. Haleluya. Tapi cantik yang dimaksudkan ini bukan hanya sekedar wajah, tetapi perilakunya, karakternya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Haleluya. Ganteng bukan hanya wajahnya, tetapi karakternya. Haleluya. Mulia, berjuang habis-habisan buat istri, buat anak. Haleluya. Apapun dia buat untuk terbaik bagi istri dan anaknya. Itulah seorang pria. Itulah namanya pria sejati. Haleluya. Pria sejati itu pria yang betul-betul dapat membawa istri anak-anaknya ke jalan Tuhan. Itulah pria sejati. Sebenarnya simpel saja. Kita nggak harus pergi bertapa jauh-jauh untuk menjadi sejati. Cukup kita dengar firman pada hari ini dan lakukan dengan setia. Kita sudah menjadi pria sejati. Haleluya. Dengan doa semuanya bisa. Semuanya kita bisa doa. Dengan doa semuanya bisa. Semuanya kita bisa doa. Tapi belum tentu semua mau berdoa. Karena tidak semua yang bisa mau berdoa. Tapi yang mau berdoa pasti bisa berdoa. Mari kita berdoa, berdoa. Karena gereja saya lihat makin hari secara kuantitas makin oke, tapi secara kualitas makin rosot. Disebabkan karena sudah sedikit orang yang suka berdoa. Saya melihat di gereja-gereja yang jumlah jemaatnya 5.000, tapi kalau doa malam yang hadir cuma belasan orang, cuma 20 orang. Puji Tuhan, di tempat ini doa malam hampir semua jemaat datang. Haleluya. Yang gak datang itu bukan karena gak mau berdoa, karena dia lagi sariawan. Cuma sariawan yang berkepanjangan. Ini yang kita perlu doakan, supaya sembuh sariawannya. Jangan berkepanjangan. Haleluya. Mereka orang-orang yang haus doa, yang suka doa, tapi sariawan. Kita doakan supaya sariawannya sembuh. Oh Pak nyindir, Pak nyindir. Saya gak suka nyindir-nyindir. Memang itu yang saya dengar. Kenapa gak ikut doa sariawan, Pak? Ya itu yang saya sampaikan. Masa pendeta khotbah nyindir-nyindir orang? Berarti itu namanya pendeta nyindir. Ya, pendeta itu menceritakan fakta, data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Haleluya. Kita doakan semua supaya sariawan-sariawannya sembuh, sehat. Haleluya. Kita bisa doa bersama-sama. Oh nanti Pak, ruang doa kita nggak cukup, nggak muat. Kita jebol, kita bobol. Kalau nggak muat lagi, beli sebelah. Nggak muat lagi, beli lagi. Nggak muat lagi, beli lagi. Uangnya dari mana? Dari Yesus. Haleluya. Kok bingung amat? Kita ini diajari Tuhan berpikir yang simpel. Haleluya. Jangan terlalu berpikir yang ribet, yang membuat kita ini jadi menjalani hidup ini nggak tenang, nggak damai. Ya, kalau kita berpikir simpel bahwa Yesus itu dahsyat, luar biasa, maha kuasa, pasti dia pelihara saya, pasti dia jagai saya, pasti dia juga memberkati saya, maka hidup ini bahagia. Hidup ini sukacita. Haleluya. Makanya saya yakin
betul Meliana pasti bebas. Karena kita berdoa. Doakan dia. Doakan dia. Haleluya. Si hakim yang menista agama itu harus dihukum berat. Saya kasih pesan buat KPK. Saya kasih pesan buat pengadilan tipikor supaya itu hakim dihukum berat. Karena dia sudah melanggar undang-undang korupsi dan juga undang-undang penistaan. Dia menista agama. Haleluya. Dengan perbuatannya dia menista. Saudara, saya nggak menista dengan kata-kata, tapi saya berzina. Apakah saya tidak menista? Menista. Dengan perbuatan saya menista. Jadi jangan diartikan terlalu sempit penistaan. Hampir semua orang ini menista. Udahlah, hapuslah undang-undang itu. Karena kita sama-sama penista. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih berpikir yang cerdas. Baik mulai dari polisi. Dia waktu periksa, waktu BAP, orang yang kasus 362, 363, 368, 365. Apa itu Pak? Pasal-pasal itu gak perlu semua saya jelaskan. Nanti Anda bilang kok lama kali khotbahnya. Padahal Anda yang bikin tahu. Haleluya. Jadi saudara, saya mau tanya, kasus 362 misalnya pencurian. Ya, dia periksa dengan kata-kata yang begitu sangat tidak sopan. Kau mencuri, ya begini ya, ngaku kau. Sekarang saya mau tanya, yang mem-BAP itu polisi itu pencuri enggak? Pencuri. Haleluya. Kalau dia memang nggak pernah mencuri, nggak pernah dia disuap, dia nggak pernah yang namanya pungli, is okay, boleh-boleh saja. Haleluya. Tetapi Anda dengar 3 hari yang lalu, haleluya, salah satu Polres, nggak usah disebut Polresnya, takutnya ada anak akpol yang saya layani tugas di sana. Karena saya dulu sering khotbah di anak akpol, Akademi Polisi, siapa tahu ditugaskan di sana. Tapi yang jelas dia masuk wilayah Polda Jatim. Itu satu Polres, mulai dari Kapolres, Kasatlantas, Kadilantas, semua yang terkait terlibat pungli. Ditangkap oleh cyber pungli Mabes Polri. Tangkap. Anda nggak baca ya? Baca ya. Cepat dong kasih isyarat ya, kami ngerti. Haleluya. Saya pikir Anda nggak ngerti, ternyata saya mau ngomong dengan orang yang nggak ngerti. Berarti yang saya omongkan sesuatu yang tidak dimengerti. Iya kan? Saudara, jadi kalau dia lagi BAP itu, apakah dia benar? Udah bersih. Haleluya. Ditangkapnya orang ya yang prostitusi, maksudnya menjual wanita. Ini ada undang-undangnya. Jual diri nggak ada undang-undangnya, jual aja dirimu, nggak ada. Tapi kalau diri orang, perempuan orang lain kau jual, itu ada undang-undangnya. Walaupun mau sama mau. Yang beli ya juga ada, tapi kecil. Ya, saudara. Sekarang dia BAP. Saya mau tanya, dia pernah beli enggak? Polisi yang tadi pernah enggak zina? Pernah sekali. Udahlah, enggak usah lah. Lebih bagus sudah stop jadi polisi. Stop. Walaupun saya punya banyak teman polisi, tapi kalau begitu karakternya hancur bangsa ini. Haleluya. Nanti semua akan dibongkar Tuhan. Anda ingat waktu kasus Saifuddin Ibrahim, saudara, waktu kasus itu mulai mencuat, ya, mulai terjadi proses ke pengadilan. Anda dengar berita nggak? Pengadilan Negeri Tangerang itu terlibat kasus korupsi, ya, diperiksa oleh KPK. Tetapi saya tidak mengikuti berita lanjutnya. Jangan-jangan ada juga hakim-hakim yang menghukum Saifuddin yang kena di sana. Jangan-jangan. Karena saya nggak ngikutin semua. Jadi kenapa kita kok sibuk-sibuk dengan urusan penista agama, tapi hidup kita nggak benar? Haleluya. Perbaiki negeri ini, perbaiki bangsa ini, penegak-penegak hukum bertobat. Haleluya. Karena nanti di akhirat sana kau rasakan, kau yang paling luar ditanya. Haleluya. Siapa namamu? Si A. Apa kerjamu? Hakim. Loh, kau mau nyamain aku, kata Tuhan. Haleluya. Hakim cuma saya. Kenapa kau mengaku hakim? Ya Pak, saya hakim di bumi. Wah,
Kenapa orang yang beritakan Yesus, kenapa kau hukum? Haleluya. Kau nggak tahu akulah Yesus itu. Kok kau hukum dia? Kau habis kau. Haleluya. Iya, kau bukan menista agama lagi, kau menista aku. Kata Yesus. Bagaimana itu? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya percaya sebentar lagi Indonesia ini berubah. Nggak ada lagi penista-penista begitu. Kita makin wawasannya makin luas. Nggak ada di negara-negara mana undang-undang yang begitu. Jadi wawasan makin cerdas, makin luas. Haleluya. Saudara, sekarang begini. Ada teman anak saya Joshua. Hei, bapakmu pendeta ya? Iya. Ini kisah nyata. Joshua yang cerita. Dari mana lu tahu? Gua ketik di YouTube, gua lihat lu nongol bapakmu. Bapakmu sering kalau khotbah agak ada singgung-singgung Islam ya katanya. Katanya gitu. Terus kalau orang salah paham pikirnya saya benci. Padahal saya klarifikasi. Pikirnya saya benci. Sekarang kami sekeluarga itu 50-50, 50 Islam, 50 Kristen. Maksudnya 50-50, 50%, 50%. Kurang lebih begitu. Awal mulanya saya, ibu saya, ayah saya ikut, adik saya, abang saya ikut. Ya kurang lebih sekarang kira-kira 50%, 50%. Terus kalau kakak saya datang ke rumah saya, dia sering bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang. Tapi kalau saya datang ke rumahnya, Salam alaihim, gak dijawab. Saya tanya, Kak, kenapa kau gak jawab, Kak? Apa kau anti dengan saya? Bukan, Dek. Lidahku ini udah gak bisa lagi. Kenapa? Karena banyak kelapa sawit. Karena di sana kan kelapa sawit terus. Iya, di Pekanbaru sana, dengan rumah Pak Ustadz Somad sana. Haleluya. Jadi dia katakan sudah ini deh susah ngomongnya. Harusnya kakak jawab, gimana jawabnya? Alaihim salim. Salam alaihim. Alaihim salam. Dia assalamualaikum katanya. Ya kan? Loh, terus kalau ada orang misalnya dengar khotbah saya ini, terus dianggapnya saya benci Islam. Kok benci? Orang kan sekeluarga biasa-biasa. Dari mana? Makanya kita jangan menghakimi orang, deketin orang itu. Haleluya. Kami kalau bertamu sama aja, biasa-biasa aja. Mau dia cerita apa, mau dia sholat. Orang yang nunggin dia sendiri kok. Kecuali aku disuruh nunggin, aku gak mau. Loh kan dia sholat, dia nunggin sendiri, dia nyembah sendiri. Dia gak apa-apa dong. Kenapa kita larang? Loh, kecuali saya disuruh. Dek nunggin kok, dek nunggin. Sujud kau lah, saya gak mau. Ya saya punya sujud tersendiri. Haleluya. Ya saya gak mau. Kami biasa-biasa, gak ada. Kami ini orang yang saling menghormati, menghargai satu sama lain. Tapi ketika bicara akidah, ini nggak bisa dijual beli. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Ketika bicara akidah, kita harus tegas. Ada pula polisi. Dulu Wakapolres di Tiga Raksa. Dia malah ikut dia wiritan. Ikut dia, Pak, salah nggak kalau saya ikut, Pak? Salah. Katanya, salah lah, aku bilang gitu. Loh, kita kan harus toleran. Wah, bahaya. Haleluya. Kita masalah akidah itu berkaitan dengan ritual. Itu harga mati. Apa mau mereka juga ikut di sini nyanyi Yesus ajaib, Tuhanku ajaib? Kalau mau boleh sama-sama. Jadi kita laga mana nanti yang jadi ajaib? Kan gitu. Jadi saya bilang nggak boleh, Pak. Malah dibilang saya ini anti dengan saya tidak anti dengan kebinekaan. Enggak. Saya ini toleransi. Haleluya. Kalau bicara tentang hubungan manusia ke manusia, karena kita kemanusiaan, yang sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya kan? Jadi kalau itu yang dibicarakan kita oke. Tapi kalau udah bicara akidah, bicara ritual, penyembahan, pujian, beda. Haleluya.
nggak bisa digantikan dengan uang, nggak bisa digantikan dengan pangkat jabatan. Hai rekan-rekanku, saudaraku, mungkin kau sekarang Kapolres, mungkin kau sekarang Kapolda, mungkin juga kau di menteri sana. Oke, kau harus toleran sama semua orang. Tapi kalau bicara akidah, Tegas. harus tegas. Yesus bukan salah satu jalan, tapi dia satu-satunya. Tapi Pak, nanti saya dipecat, itu resiko. Haleluya. Mana lebih baik dipecat Yesus apa dipecat oleh perusahaan? Haleluya. Perusahaan itu nggak bisa buat kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa buat perusahaan. Haleluya. Loh, dari mana Bapak tahu? Loh, saya ngalaminnya. Haleluya. Saya ngalaminnya. Saya hidup di dalam kerajaan. Saya lihat banyak anggur-anggur yang sedang mau dipanen. Gak pernah habis-habis, lihatlah. Oh, aku gak lihat, itu urusanmu. Gua lihat. Dia tuh udah menguning anggur. Haleluya. Tolong, kameramen, perlihatkan. Terus nanti kalau ada orang nonton YouTube terus dia komen, kok saya nggak lihat? Itu kan mata dia nggak lihat. Ya sekarang gini, satu orang yang nggak buta dengan orang buta, suruh ngelihat kuning atau merah. Ya orang buta bilang nggak ada warna, katanya gelap. Dia taunya warna gelap doang. Orang buta taunya warna hitam. Haleluya. Makanya saudara, orang yang suka selingkuh dengan istri orang lain yang bukan istrinya, itu dia buta, gelap matanya. Haleluya. Dia lihat istrinya hitam, orang lain pun hitam, jadi pikir dia istrinya sama hitam. Haleluya. Kan harusnya tahu mana istri kita, mana istri orang. Haleluya. Masa istri orang pun dikerjain? Kan udah gak benar negara ini kalau begini. Haleluya. Dia bilang, Pak, kalau makan sayur kangkung terus bosan. Jadi katanya lebih hijau rumput tetangga. Lah, rumput tetangga itu memang hijau, tetapi itu beracun. Haleluya. Rumput kita siram biar hijau. Iya, organik. Itu yang gak beracun, namanya dia beracun, itu gak organik, kebanyakan pupuk. Haleluya. Kan kebanyakan pupuk. Masa tangannya hitam, sininya putih. Haleluya. Wih, saya lihat orang ini kok putih kali. Wih, saya lihat tangannya kok hitam. Belang-belang. Ya gimana nggak putih, ininya 3 inci. Ikut-ikut bintang film Korea. Janganlah, kita bukan orang Korea. Haleluya. Ya kalau saya kebetulan memang diciptakan Tuhan putih, ya putih lah. Ya Anda yang hitam syukurinlah. Emang Anda hitam, jangan ikut-ikutan kayak saya. Saya pun nggak boleh ikut-ikutan kayak saudara. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi doa ini kuasanya luar biasa. Haleluya. Makanya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Kita terus doa karena banyak hal yang kita sedang nantikan. Pak, udah ada? Sebenarnya udah ada, tapi di perjalanan. Haleluya. Nggak ada ciptaan baru bagi Tuhan, semua udah ada, tapi di perjalanan. Jadi kita jangan kalah sama gereja-gereja besar yang teknologinya canggih. Ya, ini pun harus saya ganti. Haleluya. Ini harganya cuma 2.700.000 kurang lebih. Saya mau beli yang 16 juta lebih itu ya, yang kayak dipakai oleh Philip Pantopa itu. Itu suaranya bagus. Jadi yang dengar khotbah kita itu seger. Haleluya. Kasihan dia udah di pedalaman, dia beli kota, terus dia dengar suara kita serak-serak becek, nggak jelas karena mic-nya kurang bagus. Haleluya. Kita beli yang bagus. Duitnya mana, Pak? Doa saja. Doa. Haleluya. Terus kita mau beli lagi drum listrik. Memang nggak ada drum, ada di atas, tapi itu drum yang
besar itu, yang manual zaman kuno. Jadi ruangan ini terlalu sempit bagi dia. Jadi pakai drum listrik. Haleluya. Jadi dia hanya membutuhkan ruangan hanya kecil saja, tapi hasilnya maksimal. Haleluya. Jadi sekarang saudara, orang berpikir mulai canggih. Besar tapi bengkak buat apa? Kakinya makin besar, bangga dia. Diperiksa kata dokter ini penyakit, bengkak lah. Haleluya. Walaupun gereja kita kecil, kita ini punya kuasa. Kita bisa memerintah. Haleluya. Sudah banyak orang-orang yang bertobat lewat mereka nonton YouTube dari gereja ini. Banyak orang-orang yang sudah bertobat luar biasa. Bahkan banyak yang ngasih masukan, Pak, kasih nomor rekening, kasih alamat. Ya, lu kalau mau ngasih pasti bisa. Jangan banyak komen. Lu kalau mau ngasih pasti bisa. Pasti lu tahu nama saya kan? Kan saya udah terkenal. Risuli Lubis. Ya ketik aja Risuli Lubis di FB. Ngomong di sono. Ngapain ada orang khutbah ceramah buat nomor rekening buat apa? Haleluya. Kita bukan mau cari duit. Mau cari jiwa? Tidak juga. Terus mau ngapain, Pak? Mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Ngapain lu cari jiwa kalau kebenaran dan keadilan lu gak tegakkan? Lu kumpuli orang-orang di situ, suruh duduk doang. Haleluya. Kita mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Supaya orang yang tertindas mereka dibebaskan. Haleluya. Sekali waktu nanti saya ditindas, ada yang nolong saya. Haleluya. Karena selama ini saya bebas, saya menolong orang yang tertindas. Ada salah seorang pengacara, kalau berita dari keluarganya ini lagi keren-kerennya. Sekarang dia lagi menangani sebuah kasus yang luar biasa di Papua. Jadi udah kemana-mana dia. Jadi dia juga mau bergabung kemari sekali-sekali. Ya, dia seorang pengacara. Dia katakan luar biasa. Khotbah-khotbah Bapak saya dengar luar biasa. Ya puji Tuhan, saya bilang gitu saja. Haleluya. Artinya saudara, saya sekarang lagi kuat, lagi bisa menolong orang lemah. Sekali waktu saya ditindas, mungkin dikriminalisasi, ada orang-orang yang nolong saya. Kita saling tolong menolong. Haleluya. Teman-teman kita di alam bebas sosokan. Haleluya. Saudara, kita harus saling tolong menolong. Karena saya lihat negara ini kadang-kadang gak bisa lagi tolong kita. Kita sama kita lah tolong. Ada orang yang mengatakan kepada saya, "Oh, Bapak ini penistaan agama." Apanya yang saya nista? Gak ada saya. Haleluya. Haleluya. Ini kalau dia katakan gini, saya masukin penjara, saya bilang kamu bodoh. Justru pendeta itu kalau mau terkenal harus masuk penjara, baru terkenal. Anda tahu kesaksian Yusuf Roni? Bagaimana dulu dia orang biasa, setelah masuk penjara dia terkenal luar biasa pada zamannya. Sampai sekarang tuh masih populer namanya. Dia bilang kalau kau mau terkenal masuk penjara. Makanya saudara-saudaraku ya, kau keliru kalau kau masukin penjara pendeta. Dia jadi terkenal. Ini saya kemudian terkenal. Asal saya kunjungan ke sana, ada yang dari Amerika baru datang, ada yang dari Australia, ada yang dari Belanda, dari mana-mana negara datang. Sebentar lagi jangan-jangan Donald Trump pun datang. Haleluya. Jangan-jangan siapa namanya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun datang. Bahkan dia anti Yesus. Dia anti Yesus tapi dia tahu memang Yesus itu dahsyat. Haleluya. Dia anti tapi dia tahu Yesus itu dahsyat. Sama kalau orang berpolitik saudara, lawan politiknya ini luar biasa kinerjanya, tetap dia nggak mau itu. Nggak mau itu data itu diungkapkan. Dia cari data yang jeleknya. Haleluya. Benjamin Netanyahu dia tahu benar ada penyalipan yang begitu luar biasa, yang mengatakan ampuni mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Haleluya. Makanya dia datang ke Mesir. Orang Mesir bilang nggak ada penyalipan, ya kan? Mungkin begitu kurang lebihnya. Kalau dia datang
apa namanya? Raja Arab. Siapa namanya? Raja Arab Saudi? Sulaiman. Raja Sulaiman. Oh, nggak ada itu penyalipan. Benyamin Netanyahu ada. Tapi gua nggak percaya dia Tuhan. Gua juga nggak percaya. Tapi lu salah. Memang ada penyalipan. Terus dia bangkit. Cuma dulu nenek gua bohong-bohongi. Kami bilang aja dicuri ya. Yesus itu memang fakta. Itu bukan fiksi, bukan cerita-cerita iman neraka, bukan yang diimajinasikan. Memang dia kisah nyata yang pernah hadir. Sama dengan saya ini. Terus berapa tahun kemudian saya mati. Ini bukan fiksi, ini cerita. Injil itu bukan turun dari surga blok, itu sebuah cerita. Kok ada yang mengatakan Injil itu jatuh dari langit? Enggak. Yang jatuh dari langit itu hujan. Haleluya. Haleluya. Apalagi Injil sampai mampir dulu di langit yang keempat. Nggak mungkin. Haleluya. Nyangkut dia di sana. Anda nggak paham ya? Yang paham ngerti. Haleluya. Jadi kuasa doa ini saudara dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya kita harus berdoa. Kita lihat 2 Tawarik pasal 14. Haleluya. Ayat 7. 2 Tawarik 14. Atau 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Haleluya. Kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Dan waktu berdoa dan mencari takut, lalu balik dari jalan yang jahat, maka aku akan datang sorga dan mengampuni dosa mereka serta mengampuni penyakit mereka. Terus. Next. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh penglihatan kepada doa dari tempat ini. Haleluya. Tempat sana apa tempat ini? Tempat ini. Itulah hebatnya Alkitab ini. Jadi orang Medan pun sekarang yang sedang khotbah tempat ini juga dia bilang. Haleluya. Jadi orang Siantar pun yang sekarang sedang khotbah tempat ini. Jadi Tuhan itu semua di tempat itu jadi tempat ini. Anda paham maksudnya? Bukan harus naik Israel, tanah suci, baru ada tempat ini. Enggak. Tempat ini. Israel kau jangan di sini dulu. Doa di sini. Haleluya. Israel jalan-jalan aja. Jangan di sana menunaikan ibadah rukun kelima. Jangan. Haleluya. Jadi Israel itu jalan-jalan. Udah banyak pendeta sekarang yang sengit. Iya. Dikasihnya iklan-iklan ke jemaahnya kalau ke Israel nanti kita jadi usaha diberkati, kaya raya dan seterusnya. Haleluya. Ada yang sampai 17 kali. Namanya Israel Makmur. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, sampai 10 dapat 1, 10 dapat 1, 10 dapat 1. Bergiat semua itu pendeta-pendeta cari orang. Calo-calo semua. Ya kenapa orang sampai 17 kali? Ya karena memang di situ ada kata-kata yang membuat orang terdorong. Kalau cuma hanya jalan-jalan, aku udah ke Jepang, malas lagi aku ke Jepang. Karena udah sering kali aku Singapura nggak terhitung, sekarang disuruh pun malas ya. Dulu awal mulai semangat banget. Nah, kalau sampai orang 17 kali ke Israel, ketemu sama saya cerita dia, asal ke sana ada hadirat yang luar biasa. Lo terus di rumahmu nggak ada. Ini kan doa ini kan di tempat ini. Di tempat ini. Pak, keluarkan 4 apa? Haram nggak ke Israel? Bukan haram. Haleluya. Ke Israel tidak haram, tapi jalan-jalan. Kita belajar sejarah untuk membuktikan kisah-kisah di Alkitab itu real, fakta, nyata. Nggak ada kaitannya ke ritual. Kalau ke sana jadi yang mau ke neraka jadi ke surga, nggak ada. Menjalankan rukun 5 nggak ada. Haleluya. Rukun Kristen itu 1. Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Rukun Kristen itu 1. Yesus Juru Selamat. Rukun
Nggak ada lagi tambahan-tambahan. Ada korek. Haleluya. Ya kalau kau udah yakin itu, hidupmu akan dirubah. Barang siapa dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Udah, kok ditambah-tambahin lagi. Haleluya. Jadi ada 5 rukun. Dah, si rukun aja 1, kok jadi 5 rukun bagaimana? Bingung saya. Haleluya. Kalau si 5 rukun jadi si rukun. Kita bingung mana rukun mana. Haleluya. Jadi pendeta-pendeta udahlah, stoplah pembicaraan kebohongan. Jangan begitu. Kita cukup tutup mata, datang duit. Gak usah cari 10-1 lah. Cukup Pak. Loh, haleluya. Loh, saudara, kenapa mereka nggak percaya Tuhan kok percaya dengan lampu Aladin? Aladin, ya kan? Loh, kan luar biasa itu. Loh, kita yang punya Tuhan kok nggak percaya kepada Tuhan yang kita sembah? Dia aja sama lampu percaya. Tuhan kita itu terang dunia, bukan lampu. Loh, kok dia lampu? Kita terang dunia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan membodohi umat. Saya tidak pernah mau membodohi. Malah saya bilang, kalau kau tidak merasakan hadirat di gereja ini, kau tidak merasa urapan, kau tidak merasakan sesuatu, ngapain kau di sini? Go. Haleluya. Tapi kalau kau merasakan, jangan berdusta. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Alkitab katakan tadi, berdoalah. Aku akan dengar doamu di tempat ini. Di mana? Di sini. Haleluya. Anda mau berdoa? Senin malam? Selasa malam? Rabu malam? Kamis malam? Jumat malam? Ada yang belum dapat jodoh? Nanti kita doakan. Tulis, saya mau jodoh. Kita doakan. Tuhan kasih jodoh. Loh, haleluya. Loh, kan kita udah banyak lihat mujizat-mujizat dalam doa kita. Betul nggak? Tapi harus tadi konsisten. Tengok ayat ini. Haleluya. Tesalonika 5 ayat 17 harus konsisten. Haleluya. Konsisten. Jangan bolong-bolong. Tengok ayat ini. Kenapa saya suka bahasa tengok, nggak usah lihat, supaya terasa Tanjung Bali itu. Tengok ayat. Biar Ustaz Somad tahu sekampungnya. Jadi sekampung sih boleh, tapi iman kan beda. Oke. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 3, 2, 1. Kita berdoa. Ayat tersingkat dari segala ayat yang ada di Alkitab. 31.173 ayat-ayat yang ada di Alkitab, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, inilah yang tersingkat. Tapi saudara, ini punya makna yang dalam. Ini penuh kuasa. Tetap berdoa. Tapi Pak, doa kemarin belum dikabulkan. Doa terus. Tapi doa yang lalu Pak, teruslah. Haleluya. Anda tahu, kalau Tuhan mengabulkan sekali gus semua, Anda stroke pingsan, satu-satu dia kasih. Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba, kan saya minta dulu waktu nikah sama istri saya doa supaya anak saya banyak. Iya, doa saya sama istri saya, anak kita harus banyak. Oke, 12. Oke, dulu pernah saya bilang gitu. Dia bilang, ya lihat aja nanti. Sekarang dia udah mulai mungkir. Cukuplah. Sekarang doa saya dikabulkan. Anak saya 5. Apakah sekali lahir langsung 5? Enggak. Iya, satu-satu. Nanti 4 tahun ke depan, 3 tahun. 3 tahun ke depan 7. 4 tahun ke depan 8. Haleluya. Ya protes silakan aja. Gak ada masalah. Pendeta jangan takut diprotes. Pendeta itu menyampaikan kebenaran, bukan dengar protes. Haleluya. Lo kalau Tuhan mau kasih mau bilang apa? Haleluya. Kalau Tuhan mau kasih kita mau ngomong apa? Kok dikasih uang 10 miliar kita ketawa, dikasih anak 12 kok gak ketawa? Lah, emang uang bisa buat anak? Saya baru
telepon seseorang, dia udah nikah 7 tahun nggak punya anak, udahlah datang kemari, aku bilang, kita doakan. Padahal dia punya banyak uang. Lah kenapa uang dia nggak buat anak aja? Iya kan? Waktu dia maaf cakap, waktu dia mau apa buat anak, taruh uang di situ. 5M, jadi 5M-nya bakar. Nah enggak, uang nggak bisa buat anak. Makanya anak itu lebih mulia dari uang. Aku kalau melihat anak-anakku bertengkar, walaupun aku melihat dia bertengkar, ketawa-ketawanya di hatiku. Di mulutku memang diam, tapi di hatiku senang ya. Aku lihat anak-anakku. Bayangkan kalau aku nggak punya anak. Siapa yang dia? Haleluya. Haleluya. Bangga aku punya anak. Kalau 12 anakku bangga aku. Terus terang kalau aku 12 anakku, aduh, nggak usah saya banyak khotbah ayat, khotbah anak aja udah cukup. Bingung orang, 12 anaknya Pak, iya. Haleluya. Kasih makannya gimana? Yesus. Terus uang sekolahnya Yesus. Loh, gaji berapa? 30 hari. Loh, terus bisa sekolah? Bisa. Dari mana? Yesus. Udah cukup khotbahnya, selesai. Orang diberkati. Iya ya, anakku cuma 1. Kok bingung? Anakku 2, bingung. Anak dia 12 kuliah semua. Wah, kan selesai khotbah. Itu ada misi. Jangan kau pikir aku hanya pingin hawa nafsu. Itu ada misi. Dulu saya pernah melayani orang. Dia waktu itu anaknya 4, saya masih bujangan. Dia katakan karena bapak bujangan enak ngomong iman. Saya ini biayain anak, ini 2 kuliah ini. Hati saya tersehat-sehat. Harus kawin saya, harus. Padahal dulu saya niat mau nggak kawin. Jadi harus kawin, saya harus kawin. Haleluya. Setelah kawin, anak saya banyak. Udah datangin dia, ayo laga-laga anak. Aku bilang, nyerah saya bang, nyerah dia. Anak dia tetap terus 3, anakku 5. Marilah kita berlomba-lomba. Haleluya. Anak ini kan, dia bilang dulu nggak mau lagi punya harus. Punya, jangan ditolak. Disyukuri. Haleluya. Kalau 4 cukup. Tambah lagi. 5 oke. 6 oke. Oh, tapi kan Kris moneter siapa bilang? Itu kan orang dunia, dalam kerajaan Allah nggak ada. Lu mau punya anak nggak punya anak, dasar nggak diberkati. Lu pikir gara-gara lu anak 1 jadi kaya? Enggak. Gara-gara anakmu 5 jadi miskin? Enggak. Gara-gara 5 jadi kaya? Enggak juga. Haleluya. Jadi harus kita ini hidup di dalam doa. Supaya kita punya iman. Karena orang yang kalau nggak doa-doa imannya lemah. Tapi kalau dia doa intim dengan Tuhan, imannya bertumbuh terus. Haleluya. Haleluya. Tetaplah berdoa. Haleluya. Coba kita buka ayat yang berikut ini. Yeremia 29 ayat 7. Kita makin membesar lagi misi kita. Kita doakan bangsa ini. Ini ayat paling terakhir. Saya khotbah mau singkat-singkat. Terakhir. Haleluya. Karena sekarang kita punya handycam ini, karena gambarnya bagus, cahayanya bagus, dia memakan kuota yang banyak. Jadi khotbahnya cepat-cepat. Tapi jangan dipotong-potong. Haleluya. Karena sekarang saya doakan semua orang yang nonton YouTube saya doakan kau dapat berkat pasang wifi di rumahmu. Haleluya. Saya doa dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Terjadilah. Sehingga kau bisa tonton berulang-ulang. Sudah? Amin. Kita baca ayat 7. Iya, haleluya. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Haleluya. Haleluya. Tadi pagi waktu saya baca ayat ini, kota di mana kamu aku buang. Saya sempat berpikir, wah, dibuang. Ternyata saya pikir benar juga. Saudara, kita ini seperti orang dibuang kadang-kadang. Haleluya. Kita dianggap nggak ada.
padahal kita ada. Haleluya. Dilecehkan, padahal kita hebat. Dianggap oon, padahal kita lebih cerdas. Haleluya. Iya kan? Dianggap kere, padahal kita kaya. Lah, mana ada di jalan-jalan orang bangun gereja jalankan kolektif? Ada nggak di jalan-jalan? Haleluya. Tapi kalau kau ke Palembang sana, mulai dari Lampung sampai ke Medan, banyak itu kau di stop-stop orang. Jalan di kolektor. Jalan di kolektor di pinggir jalan. Nggak ada gereja. Nah, kalau ada yang nggak paham, udahlah, salah. Baguslah, sekalian kau nggak paham. Haleluya. Nggak ada. Haleluya. Jemaat di sini orang-orang sederhana. Tapi kalau doa mujizat terjadi. Orang-orang sederhana mereka, biasa-biasa. Tapi kalau lagi berdoa dia bilang Kapolri turun, bisa turun Kapolri. Turun dari mobil, langsung dia turun. Haleluya. Kalau dia berdoa makanya Pak Kapolri dukung ini. Sempat mereka berdoa ngeri Pak. Haleluya. Pak Jokowi dukung, ngeri mereka kalau udah doa. Memang sekolah biasa-biasa saja, S1, S Mambau, hasilin, haleluya. Ada yang SMA doang, ada S3, SD, SMP, SMA, biasa-biasa semua. Haleluya. Tapi kalau mereka berdoa, goncang. Saya mengasihi bangsa ini, makanya saya berdoa untuk kesejahteraan bagi negeri ini. Kalau saya nggak mengasihi bangsa ini, kita doakan gempa-gempa ini. Udah mau saudara tanggung jawab? Kalau tanggung jawab panggil presiden, tanda tangan semua. Doakan gempa 17 skala. Duh, tapi tanda tangan. Tanggung jawab. Langsung bangun lagi. Haleluya. Jadi doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian kita doakanlah Mediana ini. Saya betul-betul hari-hari ini setiap malam saya teringat dengan dia. Nanti istriku cemburu lagi, bukan itu. Saya nggak kenal dia. Maka malah agamanya pun saya nggak tahu. Tapi saya merasa itu diperlakukan tidak adil. Bagaimana kalau saya diperlakukan seperti itu? Haleluya. Ini lebih daripada kemiskinan menurut saya. Saya kalau melihat orang miskin sederhana aja, lu malas kerja, lu makan. Selesai. Ngelihat gini gimana? Makan apaan? Gua ditahan. Makan hati. Haleluya. Kita doakanlah. Mau? Senin datang? Selasa? Rabu? Kamis? Jumat? Allah ya hasan. Anda ini kadang-kadang kalah sama anak sekolah SD. Sama anak SD kalah. SD itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sekolah. Iya, dia nggak bilang sekolah lagi. Nggak ada bilang. Pagi-pagi dia harus bangun jam 6, mandi, rapi, pakai dasi semua. Dia nggak ngeluh sekolah lagi. Saya nggak pernah bilang sekolah lagi. Nggak, malah saya bilang udah kamu nggak sekolah. Saya mau sekolah. Bisa nggak Anda bayangkan kalau istri Anda bilang nggak usah doa Pak, jaga anak. Nggak, saya mau doa. Tuhan bilang dasar ini orang. Anaknya pun dia nggak peduli kan gara-gara aku. Anda jangan salah mengerti. Jangan Anda karena malas jaga anak mau doa, tapi hatimu enggak. Malas gua jaga anak. Jangan munafik. Memang hatimu memang mau pingin doa, dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan karena super. Bukan karena kesel ngelihat dia nangis. Takut kok cekek anak itu. Haleluya. Kayak di YouTube itu ada dia cekek anaknya. Anaknya pun dicekek. Bayangkan. Setan dari mana? Setan aja masih mengasihi anak setan. Dia masa nggak ngasih anaknya? Berarti dia setan kuadrat. Iya kan? Setan aja masih saling mengasihi. Loh, Yesus yang ngomong, kalau terpecah belah kerajaan ini bagaimana mungkin bertahan? Saling mengasihi. Setan itu selalu shalom. Mau kemana setan? Aku mau ke rumah Pak Henry. Apa ya? Melihat dia lagi agak pegang-pegang
HP itu, mau ku arahkan pikirannya ke yang lain. Oh kemana? Oh tempat PSS itu ngapain? Kulihat dia lagi merenung-merenung. Mau ku arahkan tuh renungannya ke yang lain. Iya. Kompak dia. Bukan renungan pagi, di lain. Kemana? Mau ke Mama Reka lu berapa? Kulihat dia itu lagi bengong-bengong itu di tempat jual buahnya itu. Lagi ada pikiran-pikiran yang lain. Mau ku arahkan ke yang lain. Haleluya. Dia saling saut-sautan, saling menyapa. Kita sesama satu gereja kadang nggak sapa menyapa. Haleluya. Minum kopi aja sendiri-sendiri. Yang ngajak. Bayangkan saudara, gimana? Betul nggak? Bagaimana setan mau takut? Setan aja kompak. Kita nggak kompak. Kita harus kompak. Banyak kalau nggak kompak lemah. Tapi sedikit kalau kompak kuat. Makanya saudara lihat tuh, kalau mafia-mafia kelas kakap tuh yang di luar-luar negeri tuh, itu kan ada film-filmnya dulu saya tonton. Tuh kalau mereka udah mau sepakat menjadi satu kelompok itu harus darahnya di tanda tangan darah. Bisa satu hidup, satu mati. Oh, satu hidup satu mati? Bukan sehidup semati. Haleluya. Kalau satu hidup satu mati ya. Haleluya. Saya merasakan doa 2 hari itu yang Kamis Jumat itu luar biasa. Sayanglah kalau Anda nggak hadir. Bukan bohong-bohong saya, bukan ini. Makanya sekarang saya di WA itu di grup itu nggak ada ngerayu-rayu kan? Nggak ada. Karena apa? Sudah terlalu laris. Itu jualan itu kalau belum laku baru dirayu-rayu. Dulu kan Pak Jamil sering bilang datangnya malam, sekarang kan nggak lagi. Karena dia udah rasakan, dia nggak kuusir pun dia tetap datang. Gimana lu tahu nanti ya? Kalau lu tahu di situ, makanan nenek tuh di ruangan itu ada B1, B2, B3, B4. B2 itu jangan nanti langsung bilang babi, bebek juga B2. Segala-segalanya lah ada di sana. Haleluya. Terus saudara pas mau masuk, saya nggak kasih masuk, sakit hati nggak? Sakit hati. Jadi biarlah, nikmatilah. Doa ini indah. Anda kalau udah hidup dalam doa indah sekali. Haleluya. Kadang-kadang mulutmu ditutup orang pakai lakban kuat-kuat, tetap kodok. Gak bisa. Haleluya. Karena ada bahasa rohnya jadi begitu. Itu lagi ditutup pakai lakban. Setan tutup dia pakai lakban. Ada bahasa roh gitu. Di sini pernah kejadian. Ditutup pakai lakban ini kali. Tapi dia berjuang terus. Jebol. Tembus. Kau udah tembus selesai itu. Berkat itu pun mengalir. Haleluya. Iya, saya udah banyak baca buku agama-agama, nggak ada pelajaran yang begini. Simpel-simpel tapi nyata. Iya, aku udah alami. Haleluya. Wow. Mengalir berkat itu. Haleluya. Jadi nggak perlu lagi iklan-iklan. Haleluya. Nanti sekali waktu sampai saya akan buat di depan. Yang mau ikut doa bayar tiket. Wah, luar biasa Pak. Iya kan? Wow. Jadi member dulu. Tuh, karena saudara, orang sudah malas berdoa zaman sekarang. Sudah malas. Mereka sekarang hanya senang dengar doa. Iya, karena ini gadget ini. Iya, saya pun kaget. Saya pikir ini orang, pagi-pagi udah berdoa luar biasa. Saya intip, rupanya HP-nya yang berdoa. HP yang berdoa. Iya, di HP itu ada doa sapaan. Jadi tiap pagi dia cek HP-nya doa sapaan. Haleluya. Iya, saudara. Kalau bagi saya sendiri secara pribadi, saudara, ajan nggak mengganggu saya. Teriak-teriak sekuat apa nggak masalah. Karena sebelum dia teriak, aku udah teriak kok. Loh, dia mau bangunin siapa? Dia hanya yang terganggu itu orang-orang yang nggak doa pagi.
Saya bukan salahin Meliana, mungkin dia nggak suka doa pagi, tapi maksudnya kok gitu aja jadi salah gitu. Tapi orang-orang yang nggak suka doa pagi nggak suka dengan hajat. Kalau saya suka aja, sukanya dari mana? Orang saya udah duluan bangun, malah saya bangunin dia. Haleluya. Jam 4 tadi saya udah bangun. Jam 4 lewat 3 menit apa berapa baru ada suara aja. Yang mana terganggu saya? Ada teman saya, dia mau beli rumah, udah oke. Udah jadi-jadian. Rupanya pas jalan di sampingnya ada musola, nggak jadi. DP-nya hilang 10 juta biarlah Pak Pendeta. Kenapa? Tadi aku nggak tahu kalau ada musola. Kenapa? Waduh, teriak-teriak nanti jam 4. Loh kenapa? Jam 4 kan kau memang bangun doang. Enggak Pak, aku jam 9 pagi baru bangun lah. Terganggu lah. Aku doa kalau bisa kiri kananku masjid semua. Haleluya. Loh, kan aneh kan otak saya kan? Iya, otak saya aneh. Tapi tapi saudara, orang-orang yang nggak suka doa, dia maunya sunyi senyap. Jam 4 itu, maunya dia malam kudus nyanyi. Malam kudus, sunyi senyap. Itu lagunya. Iya. Kalau ajar Allah Akbar. Loh apa? Jin apa? Kan roh Allah yang ada padamu lebih besar. Haleluya. Kok marah? Biarin. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Amin. Anda siap? Haleluya. Ada yang mau nego? Nego di sini. Haleluya. Anda nggak pernah lihat Lukas. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Tapi nanti diprotes lagi, masa Yesus berdoa? Udah susah lah orang-orang itu. Haleluya. Yesus itu doa pagi-pagi benar. Dia berdoa. Anda nggak berdoa? Berdoa. Haleluya. Betul? Jam berapa? 5. Wih, dah beres. Udah beres masalah. Beres. Nggak ada masalah lagi. Tapi tetap konsisten. Bukan waktu tertentu ya. Setiap pagi ya. Bukan lagi karena banyak nyamuk. Bukan karena banyak beban ya. Memang kesukaan. Udah nggak ada beban sekarang. Wah. Yesus ada di dalam kita. Inilah jemaat-jemaat yang bertumbuh begini. Nggak ada beban lagi. Beban apa? Haleluya. Beban itu yang ada di motor. B-nya itu kata kerja, ban itu dia. Ya, dia kan bawa beban. Nah, itu Anda bukan motor, nggak perlu ban. Pak, dari bahasa apa ini? Ini udah melampaui batas. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita doa terus. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh. Jadi saya percaya saudaraku yang saya kasih, Tuhan bela Amin. orang-orang yang berdoa. Yes. Kita doakan Meliana supaya orang tahu bahwa Tuhan itu hidup. Amen. Haleluya. Saya kasih yang terus terang. Kalau saya bisa ketemu Jokowi, saya mau bilang, tolonglah. Itu nggak ada salah begitu aja. Haleluya. Iya. Saya pernah loh ke Jokowi. Saya udah ngelewatin semua batas, tinggal yang bunyi tit periksa itu. Udah periksa, tit. Oke. Udah gitu, Bapak harus buat surat pernyataan, taruh ke kantor itu. Nah, nanti Bapak pulang. Nah, nanti kapan dipanggil baru datang. Selesai. Aduh. Itu teman saya, Pak. Iya, tapi harus begini prosedurnya. Teman saya, Pak. Iya. Ya, udah saya bisikin tuh pampres. Pengal presiden. Wis percaya. Kan kulihat wajahnya orang Jawa. Wis percaya Yesus. Iyo, Yesus akan datang. Yesus akan datang. Yang nggak percaya dihukum. Oh ya, gue percayalah. Gue nggak mau dihukum. Ya, udah ya. Tuhan Yesus berkati ya. Langsung saya keluar. Rupanya saya nggak ketemu Jokowi, suruh ketemu itu. Jadi kadang-kadang begitu, saudara pergi aja lah. Tuhan bilang ke sono. Tuhan bilang ke rumah Pak Setepu, pergi aja. Padahal ternyata di sana
Bukan Pak Setepu. Iya, ada orang ternyata sudah siapkan duit segepok. Dia lagi nunggu-nunggu. Siapa yang nyalami saya pertama, inilah yang dapat. Pas kau datang ke rumah Pak Setepu, pas mau masuk ke gang rumahnya, orang itu udah di situ. Kau pikir keluarga Pak Setepu? Salam Pak. Iya. Waalaikumsalam. Loh, kok lain? Kan gitu kan? Lain kan? Dari Arab apa enggak? Saya dari Ciamis. Loh, kenapa? Kok bahasanya lain? Gini Pak, saya mimpi suruh antar ini uang ke alamat ini. Terus kenapa Bapak nggak masuk? Pintunya dikunci Pak. Oh iya, ini kan masih jam 5 pagi. Oh iya, saya pikir kalau kita kan Pak di Ciamis jam 4 orang udah bangun. Oh, ternyata di Jakarta jam 5 pagi orang belum bangun. Oh belum. Iya. Kok Bapak udah bangun? Saya juga disuruh Roh Kudus Pak. Ketemu si Tepu. Roh Kudus. Roh Kudus ya? Hah? Pak Hendy bilang Roh Kudus. Roh Kudus. Telepon saya. Pak Pendeta apa? Kok pagi-pagi telepon balik? Apa bedanya Roh Kudus sama? Roh Kudus itu di Al-Quran. Roh Kudus di Al-Quran sama. Oh, sama, iya betul sama, ya sama. Berarti Bapak ini. Karena saya waktu dapat mimpi yang nyalami pertama uang ini. Suruh kasih loh. Bapak kok bisa punya banyak uang? Saya ini Pak baru dapat undian 1 miliar Pak. Jadi 1/10-nya katanya harus kasih. Ini kalamat ini puji Tuhan. Loh, kayak menghayal. Semua iman itu kayak menghayal. Loh, dulu ini hayalan semua ini. 10 tahun yang lalu ini hayalan semua. Ini kau lihat-lihat ini ku hayal-hayalin semua dulu. Oh, tapi bukan menghayal dengan kosong. Menghayal dengan nol. Kosong dan nol beda. Kosong dia nggak ada, nol ada. Makanya kau harus tahu, nol, kosong ya udah nggak ada kosong. Kau jangan menghayal dengan kosong, dengan nol. Maksudnya dari nol ya. Haleluya. Haleluya. Kalau kau mau nikah pun harus tanya istrimu, calon istrimu, mau deh, mulai dari nol deh. Jarang yang mau. Rata-rata cewek di pom bensin aja nggak dari nol Pak ya. Iya, rata-rata cewek di pom bensin semua dari nol Pak ya. Saya kalau bilang dari nol Pak, wih mau deh. Yang lain-lain nggak mau dari nol. Iya. Haleluya. Haleluya. Anda mau? Haleluya. Yes. Jangan kosong ya dari nol. Nol sama kosong beda. Dari dia pun heru. Ini dia. Nih orang bule asli. Mari bangkit berdiri. Kita doa. Haleluya. Haleluya. Kita doakan supaya Indonesia ini diberkati Tuhan. Indonesia berubah. Haleluya. 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 Kita doakan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Meliana, berikan sukacita, kesabaran, kedamaian, ketenangan. Tuhan Yesus, jamaah, hakim yang menangani bandingnya Meliana, supaya hakim membebaskan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati pemerintahan presiden kami Jokowi JK, berkati semua parlemen yang ada, berkati gubernur-gubernur, bupati-bupati, camat, wali kota, bahkan sampai RT RW. Berkati Indonesia, selamatkan Indonesia supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami. Apa yang dibuat tangan kami berhasil.